Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, berjudul Para Murid Senang Ketika Mereka Melihat Tuhan yang Sudah Bangkit. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, alasan para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, karena peristiwa kebangkitannya itu terjadi tepat pada hari ketika seikat hasil tuaian yang ditimang-timang, dan itu adalah mengacu kepada Yesus sebagai simbol dari buah sulung dari antara orang-orang yang tidur, alias mati. Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang tidur. Ialah yang dilambangkan dengan seikat yang ditimang-timang, dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari ketika seikat yang ditimang-timang itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Selama lebih dari 1000 tahun, upacara simbolis ini telah diadakan. Dari ladang penuaian mayang mula-mula dari gandum yang masak dikumpulkan, dan ketika orang banyak pergi ke Yerusalem untuk Paskah, seikat buah sulung ditimang-timang sebagai suatu persembahan syukur di hadapan Tuhan. Kedua, alasan para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, karena peristiwa kebangkitannya melambangkan dan menjamin kebangkitan dari segala orang benar yang sudah mati, dan kebangkitannya itu kelak membawa dari kuburan tawanan yang banyak. Kebangkitannya melambangkan dan menjamin kebangkitan segala orang benar yang sudah mati, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikianlah juga orang yang mati di dalam iman kepada Yesus itu akan dibawa Allah besertanya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ketika Kristus bangkit, ia membawa dari kubur tawanan yang banyak. Gempa bumi pada saat kematiannya telah membuka kubur mereka, dan ketika ia bangkit, mereka keluar dengan dia. Merekalah yang telah bekerja bersama-sama dengan Allah, dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Ketiga, alasan para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, karena peristiwa orang-orang yang bangkit bersama dia di hari kebangkitannya tidak lagi menjadi tawanan setan, dan mereka tidak pernah lagi melihat kematian, atau mereka tidak akan mengalami kesusahan lagi untuk selama-lamanya. Selama masa kerjanya, Yesus telah membangkitkan orang mati. Ia telah membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain, dan anak perempuan seorang penghulu dan Lazarus. Tetapi orang-orang ini tidak berpakaian sifat baka. Sesudah mereka dibangkitkan, mereka masih di bawah kuasa maut. Tetapi mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka naik dengan dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini, kata Kristus, tidak lagi menjadi tawanan setan. Aku telah menebus mereka. Aku telah membawa mereka dari kubur sebagai buah sulung kuasaku, untuk beserta dengan aku kemana aku ada, tidak pernah lagi melihat kematian atau mengalami kesusahan. Keempat, alasan para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, karena peristiwa kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil, dan seakan-akan hal itu hanya sejurus pandak lamanya, dan kematian hanyalah tidur saja atau suatu saat ketenangan dan kegelapan. Oleh sebab, hidup kita senantiasa terlindung dengan Kristus dalam Allah. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu, seakan-akan hal itu hanya sejurus pandak lamanya. Jikalau barang seorang menurut perkataanku, tiada ia akan nampak maut selama-lamanya. Tiada ia akan merasai mati selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah,
Dan apabila Kristus yang menjadi hayat kita akan dinyatakan kelak, lalu kamu pun akan dinyatakan beserta dengan Dia di dalam kemuliaan. Yohanes 8 ayat 51 dan 52, Kolose 3 ayat 4. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.